Selamat hari Minggu, teman-teman dan kakak layan. Bertemu lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada tanggal 27 September 2020. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih semangat ya, karena hari Minggu adalah harinya Tuhan. Kita harus semangat. Teman-teman, marilah kita mempersiapkan diri kita sebelum memasuki ibadah dengan bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Teman-teman, mari kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari KMM 433. Mari bernyanyi sertaku. Teman-teman dan kakak layan sekalian, marilah kita meminta pertolongan Tuhan untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, kami telah berkumpul dari rumah kami masing-masing untuk memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Dan juga berkati firman Tuhan yang akan disampaikan melalui salah satu kakak layan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati kami sebagai kami yang mendengarkan firman-Mu, agar kami bisa melakukannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Teman-teman, marilah kita mendengarkan litani pujian dari Amsal 23 ayat 15-19 yang akan dibawakan oleh Floren. Jadi saya akan membacakan Amsal 23 ayat 15-19. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Teman-teman, marilah kita bernyanyi dari KMM 147, Allah adalah kasih dan sumber kasih.
Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Sehat ya? Pagi hari ini firman yang kita akan renungkan dan kita bacakan itu akan terambil dari kitab Amsal. Amsal pasal 23 ayatnya ke-12. Hanya satu ayat saja. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Hingga saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar apa yang kami baca dan renungkan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik masih ingat gak cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Kalenda? Cerita tentang Salomo. Salomo mengingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan. Salomo ini dia hanya meminta hikmat, tidak meminta kekayaan dan harta. Kemudian ia juga seorang yang rendah hati. Kemudian dia takut akan Tuhan dan dengar-dengaran kepada orang tuanya, khususnya ayahnya yaitu Daud, raja kedua dari bangsa Israel. Masih ingat raja pertama siapa? Ya, Saul. Kedua Daud, yang ketiga adalah Salomo. Karena ketaatannya dan mendengarkan perintah dari orang tua, dia akhirnya dapat membangun bait Allah. Dan Salomo berhasil membuat hal itu. Ya, adik-adik, kitab Amsal ini ditulis juga oleh Salomo. Kalau kemarin Mazmur ditulis oleh Salomo, Amsal juga ditulis oleh Salomo. Ia memposisikan dirinya sebagai seorang ayah yang memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Siapa saja yang baca kitab Amsal ini, khususnya hari ini kita. Jadi firman Tuhan hari ini, Amsal atau Salomo mengingatkan kepada kita untuk selalu memperhatikan pengetahuan dan pendidikan. Ya adik-adik, mari kita buka Alkitabnya, kita baca dari Amsal 23 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengar dan mau melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik, banyak orang berpikir bahwa pendidikan itu sangat penting. Tapi ada juga yang berpikir bahwa itu nggak penting. Karena kenapa? Karena mereka lebih banyak berpikir bahwa lebih baik bekerja daripada pendidikan. Kalau bekerja, mereka itu mendapatkan uang. Tapi kalau pendidikan, sekolah, mereka harus mengeluarkan uang untuk membayar buku dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk mereka bersekolah. Pendidikan itu sangat penting. Kenapa? Karena memberikan kita banyak pengetahuan tentang berbagai banyak hal. Dari hal yang kita tidak tahu, akhirnya kita tahu. Yang kedua, untuk karir atau masa depan kita. Kalau kita tidak punya pendidikan, bagaimana kita mau menjadi orang yang berhasil? Kemudian membentuk karakter kita. Mengajarkan kita apa? Sopan santun, berbicara yang baik, bertutur kata yang baik, tidak kasar, seperti itu. Kemudian bisa mengambil keputusan dengan baik. Kalau kita punya pendidikan baik, pasti kita dapat mengambil keputusan. Kemudian pede adik-adik, percaya diri. Kalau kita mempunyai ilmu yang tinggi, kita pede untuk berbicara atau berkata-kata. Kemudian mengubah impian menjadi kenyataan. Kita punya cita-cita, adik-adik pasti punya cita-cita. Bagaimana cita-cita itu bisa tercapai? Adik-adik harus belajar supaya cita-cita itu menjadi kenyataan. Nah, adik-adik, banyak sekali manfaat bagi kita untuk mengutamakan pendidikan dan pengetahuan. Oleh sebab itu, adik-adik walaupun kondisi seperti ini, adik-adik masih bisa belajar. Harus tetap semangat. Harus tekun dalam belajar, jangan malas. Karena walaupun dengan kondisi seperti ini, kita harus tetap belajar. Nah adik-adik, tapi kita harus ingat baik-baik bahwa dalam belajar, dalam melakukan sesuatu, kita harus apa? Kita harus mengutamakan Tuhan.
atau harus mengandalkan Tuhan seperti Raja Salomo dan akhirnya berhasil. Kita juga kalau mau berhasil harus mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena Dia sudah memberikan kehidupan kepada kita dan tanggung jawab yang Dia berikan untuk melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik apa? Yaitu menolong orang, berdoa, kemudian memberitakan firman Tuhan, agar kita semua menjadi berkat bagi orang lain, menjadi teladan bagi banyak orang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, beribadah seperti saat ini, kemudian berdoa, kemudian apalagi membaca Alkitab. Nah, dalam Alkitab adik-adik banyak pelajaran-pelajaran tentang kehidupan yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena coba kita buka ya di 2 Timotius 3 ayat 16 seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sangat penting sekali untuk kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, khususnya kita sebagai orang teruna atau orang muda, itu harus membaca Alkitab. Sangat penting. Ya, kadang kalau kita ke gereja atau ikut ibadah, kadang firman itu menegur kita, memperingatkan kita untuk melakukan hal yang baik. Nah, adik-adik, firman Tuhan saat ini mau mengatakan bahwa awal dari pengetahuan adalah takut akan Allah. Dan pembelajaran hari ini yang KDB catat di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, kita harus berdoa dan merendahkan diri dan hati di hadapan Tuhan untuk meminta hikmat kepada Tuhan, seperti Raja Salomo. Karena ada perkataan yang mengatakan bahwa orang pintar belum tentu berhikmat, tapi orang yang berhikmat sudah pasti pintar. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi orang pintar belum tentu dia punya hikmat, tapi orang yang berhikmat sudah pasti dia pintar. Yang kemudian yaitu bertekun dalam membaca Alkitab, rajin membaca Alkitab, mencintai pendidikan dan pengetahuan. Jangan malas, tetap rajin sekolah, rajin belajar. Kemudian yang terakhir harus mengandalkan Tuhan, ya. Jadi komitmen, kita harus juga mempunyai komitmen adik-adik, yaitu untuk menjadi teruna yang selalu belajar dan mendalami firman Tuhan. Nah, ada satu slogan yang mengatakan bahwa seluas dan sedalam apapun ilmu yang kita miliki, S1, S2, atau S3, atau S Mambo sekalipun, jika tidak didasari dengan hati yang takut akan Tuhan, maka semuanya tidak akan berguna. Karena awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Amin. Teman-teman, marilah kita melanjutkan ibadah kita dengan bernyanyi dari KJ 294 bait 1 dan 5, Beribu Lidah. Memuji Tuhanku dan mewakilkan kuasa-Nya dengan hidup merdu. Tolonglah aku ya Tuhan, mengangkat suaraku tersebar di dunia, agungnya nama-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih dan perlindungan-Mu. Kami ingin mendoakan gereja, terkhusus gereja GPB Horeb. Kami ingin mendoakan pendeta, majelis, dan semua jemaat yang ada. Tuhan memberkati dalam tugas dan pelayanan dan keseharian mereka di mana saja mereka berada. Begitu juga
dengan keenam pelkat yang ada, pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU. Dengan keterbatasan di mana pandemi ini, kiranya setiap program yang ada dapat terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga ingin mendoakan bangsa dan negara kami. Berkatilah Bapak Presiden, Wakil Menteri, aparat negara, serta Satgas COVID-19 yang ada. Tuhan, mampukanlah mereka, berikanlah mereka tanggung jawab dan kekuatan yang penuh supaya mereka bisa terus melayani Engkau dan terus berjuang untuk bangsa ini ya Tuhan, supaya COVID-19 tetap berlalu ya Tuhan, dan berkatilah mereka juga ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan, juga tolong berkatilah tim medis, kuatkan imunitas mereka untuk terhindar dari COVID-19. Juga bagi orang yang terpapar, berkatilah supaya mereka dikuatkan, disembuhkan bersama dengan keluarga mereka, agar mereka bisa bertemu kembali Tuhan. Juga bagi kami, kuatkan imunitas kami supaya kami bisa terhindar dari COVID-19. Terima kasih berkat-Mu, haleluya. Ya Tuhan, karena hari ini Kau sudah memberkati kami ya Tuhan, kami bisa berkumpul di ibadah online hari ini ya Tuhan. Dan kami hari ini ingin berdoa ya Tuhan untuk teman-teman, orang tua, dan kakak layan ya Tuhan, agar diberi kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Dan kami ingin berdoa juga ya Tuhan, agar mereka tetap mengikuti protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami pada hari ini atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari PKJ 271, Janganlah Kumpulkan Harta. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, mengat merusak, pencuri membongkarnya. Harta kumpulkanlah ketemu, di mana hartamu disitulah hatimu. Tuhan, terima kasih karena Engkau kami boleh mempersembahkan sebagian kecil dari apa yang kami punya. Tuhan, berkati juga persembahan ini agar bisa menjadi berkat bagi gereja kami ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, marilah kita bernyanyi dari KMM 145, mari mengikut jejak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah yang boleh kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah pujian, firman Tuhan, juga persembahan yang kami berikan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine, and its unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love